استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dunia, menciptakan kita di dunia ini dengan diberi satu tugas, yang mana siapa yang mengamalkan tugas ini, mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh, ikhlas, maka dia akan beruntung dunia akhirat. Tetapi siapa yang di dunia ini dia mengabaikan tugas ini, sibuk dengan kepentingan pribadi, sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan perkara-perkara yang justru oleh Allah tidak diridhai, maka di dunia dia akan merana, di akhirat dia akan sempurna kesengsaraannya dengan masuk neraka yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas-tugas yang dilakukan oleh ahli dunia itu apa hasilnya? Hasilnya nol, kosong, tidak ada hasil. Kalau tidak ada hasil itu masih lumayan. Orang itu kalau sudah ngejar dunia sampai lupa agama, bukan hanya kosong, tetapi adalah masuk neraka. Apa hasilnya orang-orang yang suka kesenian? Hasilnya loncat sana, loncat sini, jingkrak-jingkrak sana, jingkrak-jingkrak sini, dengarkan musik sampai gila, kemudian neraka. Apa hasilnya orang-orang ahli teknologi, bikin teknologi terhebat, bisa naik ke bulan, setelah itu akhirnya juga turun ke kuburan. Apa hasilnya ahli politik, walaupun dia sukses berhasil jadi seorang raja, hari ini dia naik singgasana, besok dia diangkat di atas keranda. Maka orang-orang yang pikirnya di dunia melupakan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hari kematian menjadi hari yang paling mengerikan. Karena pada hari kematian, semua yang dia bangga-banggakan, semua yang dia usahakan, semua yang dia perjuangkan, semua yang dia kumpulkan, akhirnya harus dia tinggalkan. Maka hari kematian menjadi hari yang paling mengerikan, hari yang paling menakutkan, hari yang paling dia usahakan untuk bisa dihindarkan. Dia memakai sabuk pengaman, naik mobil dengan hati-hati biar tidak mati. Dia naik pesawat di ketinggian yang aman biar terhindar dari kecelakaan. Dia meminum obat ketika merasa sakit biar terhindar dari kematian. Tetapi apapun yang diusahakan, kematian tetap tidak terhindarkan. Tetapi kalau orang itu menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, untuk mengamalkan agama ini siang dan malam 24 jam, siang dan malam dalam ketakwaan, siang dan malam dalam ketaatan,
siang dan malam dalam perjuangan, siang dan malam dalam tangisan, siang dan malam dalam harap dan ketakutan. Kalau orang itu seperti ini, Masya Allah, maka ketika kematian datang, hari kematian menjadi hari yang paling menggembirakan. Hari dia bertemu dengan apa yang paling dicintai, yaitu Tuhannya. Hari dia bertemu dengan pemimpin yang diidolakan semasa hidupnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana dia melihat hasil apa yang diusahakan selama ini, yaitu surga-surga yang dipenuhi dengan para bidadari. Maka ketika orang itu beriman kepada Allah, menjalankan tugasnya ini, ketika kematian, apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kelelahan, semua kepayahan dari diriku. Capeknya hilang semua, ngantuknya hilang semua, pegelimu hilang semua, panas pun hilang semua. Yang ada hanya nikmat yang tidak ada akhirnya. Maka di saat itulah hadirin yang mulia, semua orang akan paham dengan sebenarnya harganya agama. Kalau di dunia begini ya usaha paham hakikatnya itu. Agama ya penting kalau sempat, keluar itu ya penting kalau sempat. Kalau nggak sempat ya kapan-kapan, nunggu Israel datang. Hadirin yang dimuliakan, maka sudah selayaknya bagi kita ini memikirkan apa tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebagaimana tugas yang diberikan oleh Allah kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas baginda Nabi? Tugas baginda Nabi adalah mengamalkan agama dan mengajak orang untuk mengamalkan agama. Mengamalkan agama dan mengajak orang untuk mengamalkan agama. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Mengamalkan agama dan mendakwahkan agama. Kedua tugas ini tidak boleh terlupakan. Jangan sampai mengerjakan salah satu. Mengerjakan salah satu, maka kita akan celaka. Ketika orang itu hanya mengamalkan agama untuk pribadi-pribadi, untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan umat, maka apa yang terjadi ketika azab turun? Allah berfirman kepada malaikat Jibril, bihibda li'annahu lam yatama'ar wajhu fiyya qad. Wahai Jibril, azab datangkan kepada dia duluan, karena wajahnya tidak pernah memerah karena risau umat meninggalkan agama. Ini kalau orang, walaupun nanti di akhirat tentu dia akan dimaafkan atau bagaimana, tapi ketika orang tidak mendakwahkan agama, maka akhirnya ketika azab datang dia kena duluan. Baliknya kalau orang itu hanya menyampaikan, tidak pernah mengamalkan, فَأَصْبَحْتَ تَهْدِي وَلَا تَهْتَدِي وَتُسْمِعُ الْوَعْظَ وَلَا تَسْمَعُ فَيَا حَجَرَ السَّهْمِ إِلَى مَتَى تُسِنُّ الْحَدِيدَ وَلَا تَقْطَعُ. Kalau orang itu hanya menyampaikan, tidak pernah mengamalkan, maka nasibnya itu seperti batu asah. Batu asah bisa menajamkan berbagai macam pedang, bahkan mungkin ribuan pedang dia asah menjadi tajam, tapi dirinya sendiri tidak pernah bisa untuk mematahkan apa-apa, tidak bisa menggores apa-apa.
tidak bisa berkreasi apa-apa. Dia telah menghasilkan ribuan pedang, ratusan ribu pedang, tapi dirinya tidak pernah jadi pedang. Taskilannya sudah banyak, tapi dirinya sendiri tidak pernah tertaskil. Karena skillnya membara, lebih taskil seakan tidak mendengar apa-apa. Ya hajar fasbahta tahdi wa la tahtadi. Akhirnya bisa menyampaikan ceramah yang begitu indah, tetapi kalau mendengar langsung tertidur seketika. Walaupun suasana panas tidak peduli, yang penting ngantuk itu nomor satu. Umpamanya Pak, di sini nggak ada yang ngantuk. Soalnya, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat ada orang berhadis riwayat Muslim, yajurru qasabahu finnar, yajurru am'a'ahu finnar, dia berputar di neraka itu seperti keledai menarik ususnya. Maka orang bertanya, bukankah engkau orang yang dulu suka ceramah itu, suka dakwah itu? Betul. Lah kok bisa di sini bareng sama kita, kenapa? Kuntu amuru bil ma'rufi wala af'aluhu wa kuntu anha 'anil munkari wa af'aluhu. Saya dulu menyampaikan kebaikan, tapi saya sendiri tidak pernah mengerjakan. Saya dulu melarang dari kemungkaran, justru saya sendiri mengerjakan apa yang saya larang. Maka dua perkara ini harus berjalan dengan seimbang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ini mengamalkan agama dengan serius, juga menyampaikan dan memperjuangkannya dengan serius. Sebagaimana yang dulu dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu yang dipraktikkan oleh para sahabat, fursanin bin nahar, ruhbanin bil lail. Siang hari mereka memperjuangkan agama, malamnya mereka mengamalkan agama, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dua perkara ini terjadi tawazun, terjadi keseimbangan, maka hidup itu akan indah. Agama akan terwujudkan dalam kenyataan, bukan terwujudkan dalam pembicaraan. Orang baru melihat seseorang yang mengamalkan agama, akhirnya dia masuk Islam. Ketika kapan? Ketika wujud amal agama berserta mengajak orang untuk mengamalkan agama. Kalau salah satu ini hilang, seperti orang itu yang matanya cuma satu, tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, kalaupun bisa melihat tidak sempurna. Kalaupun bisa bergerak tidak sempurna, kalaupun bisa berjalan tidak sempurna. Begitulah gambaran orang-orang yang mengambil agama itu separuh-separuh. Satu diambil itu mengamalkan agama itu dirinya begitu soleh, tapi tidak pernah mengajak umat, dia cacat. Atau orang yang mengajak, tapi tidak pernah mengamalkan, dia juga cacat. Semua orang di dunia ini tidak pernah ada yang mau jadi orang yang cacat. Semua pengen jadi yang sempurna, padahal hakikat dia di hadapan Allah adalah amalnya, hakikat dia di hadapan Allah adalah imannya. Maka siapa yang ingin jadi orang yang sempurna di hadapan Allah, sempurnakanlah perintah dan tugas yang diberikan kepada kita semua. Insyaallah SWT. Maka agama dengan sempurna, mulai imaniyat, imannya disempurnakan, rukun iman yang 6 diyakini lagi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, dimudzakarahkan lagi, dibicarakan lagi dan lagi. Karena iman ini tidak boleh kurang. Satu kurang yakin, semuanya hilang. Imannya disempurnakan, ubudiyahnya disempurnakan, sholat 5 waktu dijaga, sholat sunnah dijaga. Kalau masih punya qodhoan, dibayar qodhoannya. Karena orang itu kalau pernah meninggalkan sholat, haram baginya sholat sunnah. Kadang-kadang ada teman yang nasihati, diqodho dulu sholatnya,
Wah, tapi saya mau sholat duha, mau tahajud. Bagaimana kalau suruh ngodok sholat? Jutaan tahajud tidak akan bisa menyamai satu sholat fardu. Puluhan ribu sholat duha tidak akan bisa menyamai satu sholat subuh. Karena perkara wajib itu ya wajib, tidak bisa digantikan dengan perkara sunnah apapun. Nggak dikatakan dalam hadis, ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma aftaradtuhu 'alaihi. Hambaku tidak pernah mendekatkan dirinya kepada aku melebihi yang lebih aku cintai dan lebih utama, melebihi dengan menyempurnakan yang wajib. Yang wajib itu disempurnakan. Sedekah sunnah bagus, tapi zakat harus dibayar dulu. Maka ubudiyah disempurnakan, diperbaiki. Muamalat, bagaimana kita ini harta yang halal, betul-betul halal. Karena selagi harta kita tidak halal, maka nanti susah untuk masuk surga. Bahkan seorang yang sudah mati syahid, puncaknya pengorbanan, puncaknya perjuangan, ketika dia muamalahnya kurang tepat ketika di dunia, illa dain, mati syahid menggugurkan semua dosa selain hutang. Jadi kalau kita ini masih berhutang, kemungkinan masuk surga kecil. Karena orang yang kita berhutang kepada dia, di dunia mungkin dia seperti lupa, di dunia mungkin seperti tidak apa-apa, tapi dijamin di akhirat dia pasti ingat. Nah, dalam hadis riwayat Qurtubi disebutkan ada orang yang berhutang, seorang anak berhutang kepada orang tuanya, belum sempat bayar, maka di akhirat orang tuanya ngejar-ngejar, bayar utangnya dengan pahala kamu atau dengan dosa-dosa saya berikan kepada kamu. Nah, ini urusan utang piutang ini harus jelas. Bahkan sampai Allah menurunkan ayat khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah turunkan satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran khusus untuk cerita hutang piutang. Ya, kadang-kadang kita ini saking semangatnya hutang untuk takaza sampai lupa dibayar. Nah, ini takutnya kalau bayarnya di akhirat itu namanya dengan pahala. Kalau bayar di dunia dengan rupiah bisa, dengan makanan bisa, tapi kalau bayar di akhirat hanya dengan pahala kita. Manggana inda ahihi madlima falyastahilla min qabla an ya'ti yaumun la bai'a fihi wa la hilal atau kama jaa bil hadis. Siapa yang masih punya urusan muamalah dengan saudaranya ketika di dunia, segera dituntaskan sebelum dia ke akhirat, dan di sana yang ada hanya amal dan amal untuk tukar menukar. Imaniyat disempurnakan, ubudiyat disempurnakan, muamalat disempurnakan, akhlak disempurnakan, muasyarah disempurnakan. Tidak saling mencaci, tidak saling menggunjing. Karena kalau orang itu saling mencaci, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kalau kita ini sudah saling menyalahkan, saling menghinakan, saling merendahkan, saling menyesatkan, saqatat min ainillah, kita sudah tidak punya harga di sisi Allah. Maka kalau kita ini pengen tahu berharga atau tidak di hadapan Tuhan kita, berharga atau tidak di hadapan pencipta kita, kita bisa melihat bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara Islam kita. Kalau kita dengan saudara Islam itu, walaupun mereka beda pikiran, beda pemahaman, karena kalau kita cari orang yang sama saja dengan kita, cuma berapa orang di dunia ini? Orang Islam di dunia ini ada 2 miliar lebih. Berapa yang sama dengan kita? Hadirin yang mulia, kalau kita bisa menghormati semua umat Islam, meyakini semua mereka adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau mereka tidak dicintai Allah, tidak akan diizinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berarti kita orang yang berharga di sisi Allah. Tapi kalau hari-hari kita ini hanya menyalahkan, menyesatkan, mencaci maki, merendahkan, maka kita sama-sama rendahnya saja. Muasyarah disempurnakan, amal agama pada diri kita sempurnakan dengan mengikuti junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, disempurnakan. Karena Nabi itu sudah lama masanya dari kita, maka harus kita mengikuti orang-orang yang ahli ilmu untuk bagaimana cara mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan amalan pada diri kita, kemudian menyempurnakan perjuangan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selama 10 tahun di Madinah keluar sampai 29 kali, atau 28 atau 25, 29 atau 25 atau 24, ada 3 riwayat. Maka artinya setahun itu keluarnya hampir 3 kali. Nah, kita sekarang setahun berapa kali, Pak? Masya Allah. Maka niat keluar semua, insya Allah. Seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, sayyidul anbiya wa rusul, kalau dihitung 10 tahun per tahunnya keluar 3 kali. Nah, kita 3 hari untuk 3 tahun. Allah. Nah, ini makanya perjuangan itu harus serius. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan perintah untuk berjuang, apa yang beliau katakan? Tidak ada istirahat lagi. Jadi pikiran Nabi itu ketika ada perintah berjuang, la atau ba'dal yaum, mulai hari ini tidak ada istirahat lagi. Siapa yang prinsipnya seperti Nabi, la atau ba'dal yaum, setelah berjuang tidak ada istirahat lagi, maka insya Allah wafatnya juga mirip dengan Nabi. Ketika Nabi wafat, beliau mengatakan, la tarba ba'dal yaum, mulai setelah hari ini sudah tidak ada sisa lagi. Jadi siapa yang prinsip hidupnya tidak ada istirahat, maka nanti kalau mati dia akan mengatakan tidak ada sisa lagi setelah ini. Tapi kalau dalam perjuangan itu, aduh, yes, mundur teratur tanpa berita, karkun pingin, karkun beku. Masa ini ya jauh. Dalam perjuangan harus usaha dengan semangat, dengan harapan yang bertinggi kepada Allah. Dikatakan dalam suatu hadis, sayati 'alan nasi zamanun yashukkuna fil jihad fajahidu fihi lailin fa innal jihad hina idin qadir. Akan datang suatu masa orang itu ragu, berjuang itu masih ada gunanya atau tidak? Ragu, berjuang itu ada gunanya apa tidak? Masya Allah, kelihatannya dakwah itu jalan, di maksiat terbang, di mana-mana kemaksiatan, bahkan di kantong-kantongnya ada kemaksiatan namanya HP. Orang putus asa, ya kiai sudah putus asa dengan santrinya, Karkun sudah putus asa dengan masyarakatnya, guru sudah putus asa dengan muridnya, orang tua sudah putus asa dengan anaknya. Di zaman tua baginya berjuang kemenangan. Berjuang pada saat itu Allah berikan berjuang. Bisa kita lihat Pak, di Indonesia ini tahun 70-an, 80-an, orang itu pakai jilbab saja, jarang sekali, sangat jarang. Sekarang ketika zaman sudah modern begini, kayak sudah mau dajjal datang, itu banyak dajjal kecil juga kadang-kadang. Itu mana-mana ternyata orang mulai pakai jilbab, di mana-mana orang mulai nutup aurat, bahkan orang yang menjadi maupun badan untuk aurat. Yang jenggotnya keluar juga sudah banyak, yang di instansi di sekolah-sekolah yang pakai peci juga sudah banyak. Maka kita kalau melihat itu, kita ini semangat. Berjuang itu masih ada hasil, teman masih banyak. Tapi kalau kita lihat hanya 5-3 orang yang menyebarkan, yang terbatas, lihatlah Allah yang tidak ada batas. Agama ini sudah pasti, jalannya sudah pasti. Nabi sudah mengatakan kalau yang lain sebenarnya mari jalan
ummatukum aw khairan minkum. Nabi Isa ibnu Maryam, beliau pasti di akhir zaman akan bertemu dengan orang kembali lagi sudah diprogram oleh Allah, sudah diputuskan oleh Allah. Program manusia tidak boleh. Sudah diputuskan oleh Allah bahwa manusia bukan kita yang ada pada waktu itu. Semoga kita termasuk orang yang mengasaskan kebetulan itu. Layan kalian dari Isa Maryam, Nabi Isa ketemu orang yang seperti sahabat, atau orang dari sahabat, maksudnya dari rezeki mereka bisa mana air mereka baik. Kalau sudah dipastikan orang yang baik itu sahabat. Dan walaupun dia ini Masya Allah itu tapi nanti dia ada kita ketinggalan gerbong perjuangan ini. Jangan sampai kita putus asa. Kita semua yang harus kita agama. Masih banyak orang yang harus agama. Masih banyak orang yang mengatur dan dinas ketika mereka memenuhi bagian mereka. Jadi dandan itu juga ada arahan dari agama biar nggak kelihatan seperti orang paling aneh di kampung. Ini kita ini kalau masuk kampung kita itu harus pakai pakaian yang jangan pakaian sendiri. Dari fa'as yang sudah baiklah pakaian kalian. Sudah menjadi seperti normalnya orang daerah masing-masing. Wa kunu ka'annakum syamatan linnas. Jadilah kalian sebagai bunga yang menjadikan wangi bagi semuanya, hiasan bagi semuanya. Jadi kan orang itu melihat kita langsung tertarik mengamalkan agama. Melihat kita langsung tahu bahwa agama itu indah. Jangan sampai lihat, wah kalau bentuknya nggak pernah sikat gigi gitu ya takut saya. Kalau bentuknya nggak pernah pakai sisir, bagaimana ya? Kalau bentuknya ya bagaimana? Jadi asli usia bagus ini bukan kok ngejos itu artinya pakaiannya nggak pernah dicuci, tidak. Ngejos itu pakaiannya gitu ya, sadarin. Nabi itu punya pakaian yang harganya sama dengan 27 unta. Atau unta ada 20 juta, berarti berapa harganya? Kita pakai satu. Jadi jangan kemudian karena memahami jengkotnya nggak pernah disisir berantakan begitu singa. Masya Allah, kita tidak normal. Ketika kita jadi tidak normal, orang takut. Wah ini golongan tidak normal ini. Masya Allah, bukan berarti orang itu sunnah. Bukan berarti orang itu nggak boleh pakai sorban. Normal. Sehingga orang itu melihat, oh ini normalnya orang, bisa ditiru. Nah, kalau kita tidak seperti itu, maka kita satu masyarakat, satu kampung 5.000 orang, yang kayak kita cuma satu. Nah, takut semua. Ini hantu yang lepas yang hari bagaimana? Dan ini semua bukan karangan saya. Ini adalah arahan dari baginda Nabi. Fa aslihu siyadakum wa kunu ka'annakum syamatan linnas. Jadilah bunga yang menghiasi semuanya. Insyaallah semuanya hadirin. Bagaimana kita mengamalkan agama dengan sempurna, memperjuangkannya pun dengan sempurna sampai titik darah penghabisan. Berjuang, hidup untuk berjuang, mati dalam puncak pengorbanan. Insyaallah semuanya hadirin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagaimana mencatatkan nama, lebih silakan lebih untuk mencatatkan nama, insyaallah.